Dari unsurnya itu N-nya betul memang kurang banyak, tapi nanti sudah dikasih hijau-hijauan itu sudah menambah nitrogennya. Itu sudah terbukti guys, saya berapa kali memakai pupuk organik buatan kami, itu hasilnya memuaskan kok. Jadi langsung besok jangka panjangnya memakai ini pun sudah memenuhi semua unsur-unsur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Pak Imin. Gubuk kami di Desa Merincingan, Margomoyo, Segan, Sleman, Yogyakarta. Usaha kami itu pupuk organik, itu dari limbah kotoran sapi. Berdirinya sekitar 2 tahunan. Itu daripada kotoran hewan itu cuma dijual murah-murah, itu kan ada orang yang nyari dari wilayah lain, itu ngambil di kelompok kami. Itu cuma sekedarnya ngasih uang lah, tak seberapa. Ini ada ide dari BMT Meringarjo untuk ngolah sendiri. Nah, inilah hasilnya. Itu sudah terbukti, sudah banyak yang membuktikan hasil olahan pupuk kami cukup lumayan bagus. Nanti bisa melihat tanaman yang menggunakan pupuk organik. Itu awal dari berdirinya pengolahan pupuk itu 11 orang. Terus terang yang aktif sekarang cuma 6 orang. Itu masalahnya terkendala sama kerjaan masing-masing lah. Koordinasi sama teman-teman itu gimana supaya lancarnya itu tuh ngerjainnya tiap malam, kecuali ada event-event kunjungan itu siang bisa, tapi kan enggak tiap hari, itu bisa libur. Itu pendanaan kami ini, kelompok kami kan anggotanya kan orang kecil-kecil semua. Nah, terus ini ada penawaran dari BMT Meringarjo untuk melibatkan usaha kami, didorong dari BMT Meringarjo. Itu terus terang yang mendanai itu BMT Meringarjo. Yang ngerjain pekerjaannya kami, anggota-anggota kami. Bahannya itu cuma kode sementara ini dari kotoran sapi, itu terus diolah, difermentasi. Itu bahan-bahannya kotoran sapi sekitar 2 ton, itu terus ditambah sama hijau-hijauan seperti daun TRCD yang masih hijau-hijau banyak nitrogennya. Itu untuk ngesap-ngesapi, untuk nyampurin pupuk kotoran sapi tadi, itu ditambah sama dolomit, ada M4 sama tetes. Nah, nanti untuk mengolah pupuk itu supaya jadi pupuk organik yang betul dan benar. Ini terus terang, sewaktu belum ada BMT Meringarjo itu masuk, ini saya menggunakan langsung dari kandang dibawa ke sawah. Itu terus terang yang untuk tanaman holti terutama, itu banyak yang layu. Itu kan pupuk masih mentah. Nah, ini setelah diolah, itu terbukti Pak, produk kami lancar, tidak ada yang layu. Hasilnya itu 2 kali lebih, mantap lah, lebih masuk. Ini terus terang yang punya kami, ini baru kotoran sapi. Ini jangka panjangnya besok ini sudah ada yang melihara kambing, itu bisa diolah juga. Ini sudah ada penawaran yang melihara kambing untuk diolah juga. Dari unsurnya itu N-nya betul memang kurang banyak, tapi nanti sudah dikasih hijau-hijauan itu sudah menambah nitrogennya. Itu sudah terbukti guys, saya berapa kali memakai pupuk organik buatan kami, itu hasilnya memuaskan kok. Sebelumnya kalau jangka panjangnya mencukupi, ini sementara kan masih semi, masih ada kimianya sedikit-sedikit baru dikurangi. Nah, jadinya pupuk organik besok sekitar 2 tahun baru jadi organik tanpa kimia. Ini sudah kecanduan kimia lahan kami itu. Ini nitrogennya terus terang sudah ada, kaliumnya sudah ada, unsur-unsur haranya sudah ada semua, ya kelihatannya seperti itu. Jadi langsung besok jangka panjangnya memakai ini pun sudah memenuhi semua unsur-unsur itu. Ini terus terang usaha kami baru dimasukkan di laboratorium, jadi dimasukkan di lab, ini belum jadi, tapi belum mengetahui unsur-unsurnya yang sebetulnya. Ini baru kira-kira, tapi hasilnya sudah ada. Semua tanaman bisa, untuk perkebunan juga masuk. Ini kemarin juga ada yang perkebunan mengambil pupuk kami, hasilnya juga mantep. Di tanaman langsung tumbuh semi-semi tunas-tunas baru, itu berarti kan tanda-tanda pupuk kami juga masuk. Apalagi tanaman holti itu sudah terbukti sekali. Kebanyakan yang memakai kami pupuk itu tanaman padi banyak yang memakai, langsung holti juga banyak yang memakai. Itu kelebihan kami, kalau musim penghujan itu tahan sama
air. Kalau di pupuk kami untuk memperkuat tanaman itu sudah mencukupi untuk tanaman seperti hortikultura itu sudah tidak ada yang layu. Kalau kebanyakan kimia kan biasanya terus banyak yang layu, terus banyak hama-hama yang mendekat. Kalau memakai pupuk kami, alhamdulillah ini jauh dari hama-hama seperti kutu-kutuan, ulat itu tidak berani dekat. Ya berani tapi kan sudah mengurangi kebanyakan nitrogennya tadi yang ini. Ini sementara ini kalau kami dulu yang sudah memakai pupuk kimia, itu satu tanaman cabai itu satu petikan satu pembungaan itu sudah habis. Terus memakai pupuk organik saya campur usaha kami ini itu sampai 3 pembungaan masih bagus, masih berbunga terus. Itu buktinya. Jadi sampai kami bosen kalau di Roldi ya, sampai kami bosen metiknya itu tanaman masih bagus. Itu sebetulnya sekitar 2 ton itu 1000 meter sudah melebihi pokoknya. Lebih banyak, lebih bagus sebetulnya. 1000 meternya itu 2 ton. Itu sudah melebihi dari ukuran. Itu bisa untuk tanam 3 kali. Nggak usah bongkar lahan itu nggak usah. Itu tanaman pertama habis, langsung disusuli tanaman lagi. Terus yang belakangan disusuli tanaman lagi. Itu hasilnya masih bagus. Yang dulu-dulu itu sampai 3 kali pembunga, 3 kali bunga lah. Jadi bunga pertama habis, terus trubus lagi, bunga lagi, sampai habis, trubus lagi, bunga lagi, sampai habis. Nah, itu sebetulnya pohonnya masih bagus. Kalau dikejar pupuk ini lagi, masih berbuah lagi. Tapi sudah kayaknya sudah melelahkan. Untuk kaula muda ini yang petani milenial, monggo ini yang saya sudah agak lumayan usia, ini dilanjutkan yang petani muda supaya ini sudah ada hasilnya. Untuk tanaman ya sejenis hortikultura ini sudah terbukti kalau harganya bisa melambung itu 10, 11, 15 kali tanaman padi itu terserang. Kalau nggak usah takut kalau harga jatuh, harga bagus harus disemangati. Ya untuk kaula muda seluruh Indonesia monggo disemangati petaninya. Ini untuk teman-teman untuk semua usaha pupuk, ya usaha pertanian. Ini kalau mau belajar sareng-sareng, kami juga masih belajar. Ini tempat kami di kelompok ternak Sumber Mulyo Merincingan, Margomulyo, Segan, Sleman. Ya untuk nomor kami bisa menghubungi 0856 07 63 7028 atas nama Eko. Nah ini hasil tanaman kami, ini yang menggunakan pupuk olahan kami. Ini sudah terbukti hasilnya, sudah mulai metik, tanamannya masih bagus, masih berbunga terus, dan tidak ada yang layu sama sekali. Ini budidayanya bisa mencapai sebosen kami, itu bisa 3 kali pembungaan. Tanaman ini habis, nanti berbunga lagi, dan habis berbunga lagi, sampai segitunya. Cara pemupukan kami, itu olahan pertama, itu sekitar 1000 meter itu dikasih pupuk olahan kami itu sekitar 2 ton, itu di tengah-tengah gulutan mulsa ini, itu nanti terus ditabur, ditutup sama tanah, baru ditutup mulsa. Ya itu didiamkan dulu selama setengah bulan sampai 1 bulan baru ditanemin. Itu cuma modal awal itu, jadi 1 kali tak kasih pupuk, itu bisa mencapai 3 kali tanaman. Ya, jadi tidak kebanyakan mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah. Sekitar 1000 meter dikasih 2 ton, itu untuk tanaman 3 kali tanaman. Itu tanaman masih bagus terus. Hama alhamdulillah itu memakai pupuk olahan kami itu hama nggak ada, ya ada, tetap ada ya, tapi mengurangi sejenis hama, sembarang hama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari BMT Bringharjo. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan kelompok pupuk organik Jogjinawi Sumber Mulyo untuk mengembangkan pupuk organik dari kotoran sapi. Jadi kami masuk di sini dari tahun 2022 kurang lebih di bulan April. Jadi seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya awalnya kenapa kita masuk di sini itu karena kita memiliki binaan petani dan salah satu masalahnya adalah terkait dengan pupuk. Nah, kita menangkap momen tersebut sehingga kita membuat suatu program umum kita namanya program Jogjinawi. Nah, kita punya petani tadi, kemudian ada masalah tersebut, kemudian kita
menangkap momen untuk membuat kelompok pupuk organik. Nah, kita cari-cari, akhirnya kita ketemu dengan Pak Paimin dan teman-teman di Merincingan ini. Akhirnya kita membuat kelompok pupuk organik Jogjinawi Sumbermulyo. Awalnya kita memberikan pendanaan itu berupa pembuatan bangunan pupuk organik atau rumah untuk kita membuat pupuk organik seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, bapak-bapak ini kan manual, jadi sebelumnya kalau menghaluskan pupuk organik itu dipukuli terus kemudian diayak kayak gitu baru bisa menghasilkan pupuk organik yang halus. Berjalannya waktu, pesanannya semakin banyak, akhirnya kita memberikan alat mesin pencacah pupuk organik. Dengan adanya penjualan itu, kelompok kan memiliki kas. Memiliki kas itu digunakan untuk membangun bangunan gudang. Gudang untuk menyimpan alat mesin itu, kemudian jadilah seperti ini. Jadi kita ini kan dari Baitul Mal BMT Bringharjo, kita pengelola dana zakat infak sedekah. Jadi kita memang masuk di sini itu khusus untuk program pemberdayaan. Program pemberdayaan ini selain di petani, selain di kelompok pupuk, kita juga ada program untuk KWT. Nah, untuk sementara ini yang kita cari itu adalah untuk menambah jumlah petani padi kita itu karena kita masih terbatas di wilayah Seyegan dan Godean gitu. Nah, kalau dari pemirsa ingin mengikuti program Jogjinawi ini yang masih ada di sekitaran mungkin Seyegan Godean memiliki kelompok tani yang aktif, nah itu bisa mungkin nanti menghubungi dari Baitul Mal BMT Bringharjo untuk mengajukan program, baru nanti kita survei apakah kelompok itu layak untuk mengikuti program kita. Kami tunggu seluruh kelompok tani di wilayah Seyegan Godean yang memiliki kelompok tani aktif dan ingin bekerja sama dengan Baitul Mal BMT Bringharjo untuk mengembangkan program pertanian. Bisa berkunjung langsung ke BMT Bringharjo di Jalan Nengrot Balat, Kaliabu, Ngaming, Sleman. Mungkin untuk bertanya-tanya dulu boleh, untuk belajar bareng dengan bapak-bapak juga boleh.